Demonstrasi kontekstual modul 3.1 oleh Vita Rahmawati. Narasumber pertama, Larso SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pracimantoro. Ya, selamat pagi Pak Larso. Selamat pagi Bu Vita. Nah, untuk salah satu tugas dari modul 3.1 tersebut, saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran tentang bagaimana pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Secara umum memang dilema etika itu suatu kasus di mana situasi ada dua kebenaran, tapi itu memang sangat bertentangan dengan suatu keputusan. Sedangkan untuk rujukan moral, kalau situasi ada dua kasus permasalahan, yang satu adalah kebenaran dan yang satu adalah kesalahan. Menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak, terutama untuk kasus-kasus yang itu tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Itu selama ini berarti bagaimana cara dengan menyelesaikannya, Pak? Kalau ya, pertama kita harus mengidentifikasi kasus tersebut, dan kita mengajak berdiskusi teman-teman guru ataupun mungkin lingkungan yang mendukung. Bahkan mungkin kita bisa berkonsultasi dengan atasan. Setelah melalui pertimbangan itu, mungkin baru kita memutuskan suatu keputusan. Yang keputusan itu setelah kita ambil, efek atau resikonya sangat kecil sekali. Nah, biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan selama ini, Pak? Ya, langkah-langkahnya mengidentifikasi masalah, dan kemudian kita mencari titik akar permasalahannya itu apa sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita benahi atau kita cari solusi atau jalan pemecahan yang terbaik. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini dengan anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan? Informasi itu bisa kita kumpulkan dari beberapa narasumber Bu Vita. Bisa dari Dewan Guru, bisa dari teman sejawat, bahkan bisa dari wali siswa, bisa kita kumpulkan dari lingkungan. Ya, kemudian untuk selama ini dalam hal pengambilan keputusan itu, kira-kira ada tantangan apa Pak yang sering muncul? Setelah kita mengambil suatu keputusan, itu tantangannya biasanya bagi pihak-pihak yang kontra. Bagi pihak-pihak yang kontra, biasanya ya namanya istilah orang Jawa jenenge wong ora kergan Bu. Itu mungkin banyak trik-trik yang dia lakukan di belakang sana. Untuk selama ini apakah ada memiliki jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus? Untuk jadwalnya, bila mana kasus itu bisa diselesaikan pada saat itu, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memerlukan waktu, memerlukan bukti, memerlukan hal-hal yang sekiranya untuk memutuskan sesuatu itu, kita pending, nanti baru kita putuskan kemudian hari. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu, yang pertama adalah Dewan Guru. Jelas itu, Dewan Guru itu jelas. Yang kedua, kita punya atasan kita bisa melibatkan pengawas. Yang kedua, bisa melibatkan tokoh agama. Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Anda selama ini dalam hal pengambilan keputusan ini, Pak? Yang kita ambil pembelajarannya, jadi apa yang kita putuskan itu nanti memberikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan kepada khalayak, akhirnya pada publik, dalam arti tidak menimbulkan dilema-dilema yang negatif. Narasumber kedua, Parsa SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pracimantoro.
Selamat siang Pak Farsa SPD, Kepala SD Negeri 1 Prajimantoro. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Untuk kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika itu saya sendiri secara khusus itu belum pernah mengidentifikasi, mengumpulkan atau mengelompok-kelompokkan secara khusus, itu belum ada. Oh ya, jadi selama ini belum diidentifikasi apakah ini masuk dilema etika atau masuk bujukan moral. Hanya saja kalau ada kasus berusaha untuk diselesaikan secara bersama-sama. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Untuk hal yang demikian yang pernah saya lakukan, kalau mau menentukan kebijakan karena itu berupa dilema, maka kami tidak lepas dari teman-teman kami. Jadi selalu bermusyawarah, berbicara dengan mereka, nanti langkah apa yang paling baik. Karena dalam sebuah keputusan itu yang baik apabila kedua belah pihak itu bisa menerima. Untuk langkah-langkah seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkahnya secara pasti, baku, itu kami juga tidak menentukan, hanya saja seperti yang di atas tadi, dalam sebuah kebijakan yang harus saya putuskan, nanti mengedepankan musyawarah dulu dengan maksud agar keputusan ini nanti bisa diterima semua dengan tidak lepas dari regulasi yang berlaku. Kemudian juga saya memperhatikan manfaat apa yang nanti bisa kita ambil dari kebijakan ini. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini, Pak? Pelajari kasus yang harus saya putuskan itu, atau semua masalah yang harus putuskan. Kemudian kami menggerakkan semua stakeholder yang ada di instansi saya, teman-teman pejabat, dan saling membantu. Itu lebih efektif. Dan dalam misalnya ada kasus dilema itu biasanya tantangan yang sering Bapak hadapi apa? Ketika saya harus memimpin satu mantan teman sekolah, yang kedua orang yang jauh lebih senior dari saya, itu tantangan luar biasa. Ketika mau memutuskan sebuah kebijakan masalah di sekolah, itu seringkali banyak yang tidak sesuai dengan hati nurani. Tantangan berat loh. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kasus kan berbeda, kompleksitasnya berbeda, kerumitannya berbeda, yang terlibat di dalamnya berbeda. Maka untuk itu jadwal tidak kami secara khusus kita buat, hanya mengenai kondisional. Ketika kasus itu harus segera, ya segera. Kalau kasus itu rumit, perlu diselesaikan pelan-pelan, ya secara berkala. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan-keputusan, Pak? Semua teman-teman sejawat, arahnya ke komite atau ke masyarakat di sekitar. Pembelajaran apa yang bisa Anda petik, Pak, dari pengalaman-pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Bisa membentuk kondisi yang kondusif di lingkungan sekolah itu agar semua yang kita lakukan nanti bisa berjalan. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Hal yang menarik dan pertanyaan yang masih mengganjal. Kedua kepala sekolah telah menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah dalam pengambilan keputusan, namun keduanya belum menerapkan secara sistematis dan utuh. Keduanya tidak menentukan terlebih dahulu penyelesaian kasusnya termasuk dalam paradigma dan prinsip yang mana. 4 paradigma sudah muncul namun tidak secara langsung disampaikan. Penyelesaian masalah seringkali berdasar prinsip rasa peduli dan peraturan.
Langkah yang sudah dilakukan, mengenali nilai-nilai, menentukan pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, mengambil keputusan, lihat keputusan dan refleksi. Langkah pengambilan keputusan yang belum nampak, pengujian benar atau salah, dan investigasi opsi trilema. Persamaan, perbedaan, serta hal yang menonjol. Persamaannya mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, melibatkan guru, atasan, tokoh masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan, menggunakan langkah sistematis, tidak menentukan jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Perbedaannya, KS kedua belum mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Pengalaman dari KS pertama, keputusan yang diambil harus memberi manfaat. Pengalaman KS kedua harus bisa menciptakan iklim yang kondusif di sekolah untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Tidak ada kepala sekolah yang lebih menonjol dibanding kepala sekolah yang lain. Hanya saja kepala sekolah yang kedua terlihat lebih berpengalaman dan matang dalam mengatasi dilema etika karena masa jabatan sebagai kepala sekolah sudah lebih dari 10 tahun. Rencana ke depan dan efektivitas pengambilan keputusan dari para pemimpin. Para pemimpin akan memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip dalam kasus dilema etika dan akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan secara utuh dan sistematis. Efektivitas diukur dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat dan melihat efek keputusan terhadap pihak yang terlibat. Rencana saya dalam menerapkan pengambilan keputusan pada murid dan rekan kerja. Lebih peka mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, lebih teliti dalam mengumpulkan fakta yang relevan, memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip dalam dilema etika, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan secara utuh dan sistematis, mempraktekannya sesegera mungkin saat ada kasus dilema etika. Terima kasih, salam dan bahagia.